Dan ini sebenarnya cukup kasihan sih, soalnya pas awal isunya naik, Pita tuh yakin banget sama bukti yang dia punya. Kebayang gak lo, di Australia dia di penjara, pas balik ke Thailand malah jadi menteri loh. Ini update dari pemilu Thailand kemarin. Jadi abis partai Kauklai, partai Orange menang besar kemarin, dari situ kan kita langsung diramalin ya, kalau Pita Limcharoenrat, ketua partai Orange, dia nih bakal jadi Perdana Menteri Thailand selanjutnya. Udah seneng nih orang-orang di sana nih, akhirnya pemerintahan gak akan dimonopoli sama antek monarki sama militer lagi. Mereka mikirnya begitu. Ternyata Pita yang partainya menang besar, dia nih tetap gagal jadi Perdana Menteri Thailand selanjutnya. Kok bisa gitu ya? Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas kenapa Pita yang menang besar di pemilu Thailand kemarin tetap gagal jadi Perdana Menteri di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas faktor-faktor yang bikin Pita gagalnya beserta drama-dramanya nih, sebelum itu kita flashback dikit ya ke pemilu Thailand kemarin. Biar inget lagi nih kita nih, kejadiannya gimana sih kemarin, perhitungan suaranya gimana sih. Jadi di pemilu Thailand 2023, di pemilihan anggota parlemen Thailand yang diadain tanggal 14 Mei 2023 kemarin, itu kan hasilnya sangat mengejutkan ya. Partai Kauklai, Partai Move Forward, Partai Orange, yang secara teknis mereka nih partai baru, ini pemilu pertama mereka, itu ternyata mereka malah menang besar. Di pemilu kemarin, Pita sama Partai Orange-nya tuh dapat 152 kursi di parlemen. Dan selain itu mereka juga berhasil berkoalisi sama 5 partai lainnya, yang kalau dijumlahin, termasuk sama Partai Orange, koalisi mereka tuh jumlah kursinya berarti ada 309 kursi. Nah lu inget kan, buat bisa naikin Pita jadi Perdana Menteri, mereka tuh butuh 50% dari jumlah kursi parlemen plus 1 kursi doang. Biar ada lebih dari setengah parlemen berarti yang dukung Pita. Lebih dari 1 aja dihitungnya udah lebih dari setengah tuh. Atau buat detailnya, jumlah kursi di parlemen Thailand kan ada 750. Setengahnya tuh berarti 375, ditambah 1. Nah, berarti Pita tuh butuh 376 suara. 376 kursi yang ngedukung dia. Dan kalau kita ngeliat hasil pemilunya, ini kan kayaknya bakal gampang ya. Tinggal butuh 376 dikurang 309. Berapa tuh? Tinggal butuh 67 kursi lagi berarti. Bisa dari Senat maupun dari anggota DPR yang ada di parlemen. Ini kan gampang ya harusnya ya. Harusnya. วันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว Tapi kenyataannya di tanggal 13 Juli 2023 kemarin, di rapat pertama pemilihan suara, Pita tuh dapat 311 suara dari para anggota Soso dari DPR. Bagus ya ini ya. Tapi di saat bersamaan, dia juga cuma dapat 13 suara dari Sowo, dari Senatnya. Padahal butuhnya kan 67 tadi kan. Yang milih cuma 13 dong. Segitu dari DPR udah plus 2 loh tadi lo yang milih Pita loh. Dari yang awalnya 309 kan jumlah koalisi mereka, ada 2 tuh di luar koalisi yang milih dia, makanya jadi 311 kan. Tetap nggak ngaruh ternyata tambahan 2 suara dari DPR ini. Karena Senatnya yang oke milih Pita tuh cuma 13 orang. Ini orang-orangnya nih, 13 Senat yang milih Pita nih ini. Jadi totalnya dari 376 suara yang dibutuhin, Pita ini cuma dapat 324 suara yang setuju ngevote Pita jadi Perdana Menteri. Sisanya 182 suara nggak setuju, terus ada 199 orang yang nolak buat ngasih suara, dan ada 44 anggota yang nggak dateng rapat. Jadi ya hasil dari rapat ini, Pita gagal jadi Perdana Menteri dengan alasan kurang 52 suara. Ini yang kampret yang 44 orang yang nggak datang itu sih ya. Rapat buat nentuin Perdana Menteri selanjutnya loh. Rapat buat nentuin masa depan negara loh ini loh. Malah nggak datang mereka anjir. Sakit. Dan habis hasil vote ini keluar, masyarakat langsung kompak nih. Mayoritas mempertanyakan hasil ini. Mereka tuh pada kayak, jika memang yang dibutuhkan hanya suara-suara orang yang punya kuasa seperti ini, untuk apa diadakan pemilu kemarin? Di mana letak keadilan dan demokrasinya? Ya bener sih, menang besar kemarin kan jadi kayak sia-sia aja gitu ya. Cuma bikin Partai Orange jadi mayoritas di parlemen aja, tapi tetap nggak bisa megang kekuasaan tertinggi. Tapi biar begitu masyarakat masih punya harapan ke Pita nih, walaupun sedikit. Soalnya masih bakal ada vote yang kedua yang bakal dilaksanakan di tanggal 19 Juli 2023. Ya walaupun vote yang kedua ini tuh lebih ke ngevote, boleh gak nih Pita dicalonin jadi Perdana Menteri lagi setelah kalah di vote yang pertama? Lebih ke situ votingnya, ke Pita boleh nyoba lagi apa enggak. Tapi kan tetap kalau sampai hasil vote-nya mayoritas bilang boleh, ini kan berarti masih ada harapan ya buat Pita ya. มันจะเห็นแก่ตัวขนาดนี้ล่ะทุกคนทำไมมันเห็นแก่ตัว ขอฝากด้วยค่ะ คุณเป็นข้าราชการของแผ่นดินแล้วคุณประพฤติมิชอบ คุณกินภาษีประชาชน แล้วคุณทรยศประชาชน ผ
ขอให้คุณโชคดีค่ะ Tapi ternyata menjelang vote kedua, langkah Pita tuh seolah makin dipersulit gitu. Ya sebenarnya sehari sebelum rapat vote yang pertama pun Pita juga udah dipersulit sih dengan masalah ini. Dengan tiba-tiba munculnya isu kepemilikan saham Pita di ITV. Dan isu ini nih jadi makin besar menjelang rapat voting yang kedua. Kenapa isu itu mempersulit? Jadi gini, di UUD Konstitusi 2017 pasal 82 paragraf 4, di situ disebut adanya pelarangan penggunaan hak mencalonkan diri sebagai anggota parlemen untuk pemegang saham di bisnis surat kabar dan media massa. Jadi kalau lu punya saham di media, mau sekecil apapun itu, nah itu lu nggak boleh nyalon di pemilu tuh. Peraturannya udah kayak gitu, dari undang-undang dasarnya udah kayak gitu. Pita setelah dia menang besar di pemilu, tiba-tiba naik tuh isu-isu kalau dia punya saham di ITV. Dan gara-gara naiknya isu ini, isu saham Pita di ITV ini, KPU Thailand tuh akhirnya sampai mempekerjakan komite pencari fakta. Diminta cari tahu tuh komite ini, apa benar Pita yang lagi menjabat jadi anggota DPR dan calon terkuat Perdana Menteri, apa benar dia emang ada di daftar pemegang saham ITV sampai pemilu kemarin. Karena kalau ternyata isunya benar, bisa gawat buat Pita ini, bisa sia-sia tuh semua usaha dia selama ini. Tapi di sini sejujurnya gue lebih penasaran ke siapa yang naikin isu ini ya. Bisa tiba-tiba muncul gitu loh. Pihak mana ini yang naikin ya? Pihak mana ya kira-kira ya? Nggak tahu gue pihak mana. Nggak tahu. แล้วมันจะบังเอิญอะไรรู้ไหมกวางกกต.ประชุมวันนี้ใช่ไหมเพิ่งเสร็จเลย ศาลรัฐธรรมนูญเขาประชุมทุกวัน พุธ ป่ะใช่ ก็ ไหม วันนี้พอดี แล้วพรุ่งนี้วันโหวตนายกรัฐมนตรี โอ้โหอะไรมันจะเหมาะเหม็งสอดรับกันแบบนี้ ค่ะ คุณผู้ชมครับ Dan ternyata setelah ditelisik-telisik, ITV ini medianya tuh udah tutup sejak Maret 2007 loh. Udah 16 tahun tutup jadi, dan sahamnya Pita di situ pun cuma sebesar 42.000 baht loh. Cuma 18 jutaan anjir di media yang udah 16 tahun nggak ada. Ini berasa emang ada yang ngincer pengen masalahin ini nggak sih? Ya emang sih kalau dari laporannya PPTV HD36 di sini tuh ada salah Pitanya juga sih. Jadi Pita pas awal ngedaftar nyalon pemilu, dia tuh nggak nyertain laporan kalau dia pernah punya saham di media yang udah tutup dari tahun 2007. Ya mungkin Pita awalnya mikirnya nggak perlu kali kan, medianya juga udah lama nggak ada, duitnya udah nggak ngalir, jadi buat apa juga? Karena gue pun awalnya mikirnya begitu. Tapi setelah gue sempat cerita masalah ini kemarin ke Om Helmi ya, di situ gue baru tahu kalau ternyata semua yang kita punya tuh harus dilaporin kalau kita mau jadi pejabat. Termasuk saham-saham kita di tempat-tempat yang udah lama tutup. Jadi ya bener-bener kesalahan Pita inilah yang dijadiin celah buat nyerang dia. Entah sama siapa. Nah, abis dia diserang, abis isu ini naik, baru di situ Pita nunjukin bukti-bukti kalau dia tuh udah nggak dapet apa-apa dari ITV ini. Tapi ya balik lagi, udah telat. Dan ini sebenarnya cukup kasihan sih. Soalnya pas awal isunya naik, Pita tuh yakin banget sama bukti yang dia punya. Dia yakin isu ini tuh nggak akan ngaruh apa-apa ke dia. Ternyata makin mendekat ke hari vote kedua, masalah ini tuh malah jadi makin serius. Malah makin besar nih masalah saham basi ini. Kasihan sih ya. Tapi ya gimana ya, salah dia juga sih. Tapi kalau menurut sendiri gimana nih? Apa pantas dipermasalahin ini saham yang nggak seberapa di media yang udah tutup dari tahun 2007 ini? Atau tetap ini aturan harus tetap ditegakkan? Yang mana nih menurut lo nih? Silahkan komen. Dan akhirnya di vote kedua yang tanggal 19 Juli 2023-nya, yang buat nentuin Pita ini boleh ngajuin diri jadi Perdana Menteri lagi apa enggak, di situ mayoritasnya pada milih nggak boleh. Padahal kan kalau kita ingat tadi, di vote pertama Pita tuh tetap dapat mayoritas suara ya dengan 324 suara. Mayoritas tuh dia di situ tuh, cuma nggak nyampe target aja. Di vote yang kedua ini tiba-tiba 395 suara nggak setuju Pita boleh ngajuin diri lagi. Mayoritas suaranya jadi nolak Pita nih tiba-tiba nih. Entah kasus saham ITV tadi ada hubungannya nggak sama perubahan perolehan suaranya Pita ini, kita nggak tahu. Yang pasti di hari itu diputusin kalau Pita diberhentikan dari tugasnya sebagai anggota DPR. Terus keanggotaan parlemen dia juga dicabut nih buat sementara. Dan pastinya gara-gara vote yang kedua ini, Pita nggak bisa lagi tuh dicalonin ulang di voting Perdana Menteri berikutnya. Kelar udah Pita di sini. Pada sedih tuh anak-anak muda di Thailand tuh. นะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ ขอบคุณคุณ Ya gimana nggak sedih, menang besar loh mereka loh di pemilu kemarin loh. Tapi hasilnya endingnya malah begini. Terus kalau gini yang gantiin Lung tuh siapa dong? Nah ini nih jadi, karena Partai Orange waktu itu awalnya cuma nyalonin satu nama doang buat jadi Perdana Menteri. Mereka cuma nyalonin Pita doang.
Jadinya ya sekarang mereka nggak bisa naikin nama siapapun lagi dari partai mereka. Udah nggak bisa itu, udah nggak ada calon lain mereka. Dan mau nggak mau sekarang udah jadi giliran partai Puatai nih yang maju nih. Karena di pemilu 14 Mei 2023 kemarin, partai mereka nih dapat suara terbanyak kedua. Lu inget kan ya partai Puatai ya, partainya Unging Sinawatra, anaknya Taksin, Partai Merah. Ini mereka pro demokrasi juga sebenarnya. Cuma ya di prosesnya nanti ada beberapa masalah lah nih. Nah dari partai Puatai ini buat calon Perdana Menterinya mereka tuh ngajuin 3 nama. Unging Sinawatra, Seta Tawisin, sama Cai Kasem Nitisiri. Ya kalau dari pernyataannya Unging sih dibilangnya dengan jelas Puatai itu bakal naikin nama Seta dulu buat di vote selanjutnya. Terus soal apakah nanti kalau misalnya Seta gagal, bisa gak abis itu jadi Unging yang maju? Soalnya kan mereka kan sama-sama dari Puatai juga kan. Bisa gak kayak gitu? Nah itu buat soal itu tuh belum ada sumber jelasnya nih. Apakah bisa kayak gitu apa enggak? Bisa juga sekalinya Seta gagal, berarti Puatai juga gagal. Udah gak bisa nyalonin orang lagi mereka. Bisa juga jadi kayak gitu. Yang pasti demi menangin Seta kali ini, Puatai itu punya beberapa pilihan. Antara tetap berkoalisi sama Partai Orange, atau mereka milih berkoalisi sama partai-partai militer demi menangin suara senator. Buat yang mungkin lupa nih, suara senator tuh suara-suara yang bikin Pita gagal menang tadi. Gara-gara mereka nggak ada yang datang waktu voting. Nah itu senator-senator tuh semuanya tuh. Terus kalau menurut Saksit Saya Sombut, jurnalis CNA Thailand, dia bilang kemungkinan ada 4 skenario yang bakal terjadi di pemerintahan Thailand sekarang. Yang pertama, Puatai tetap berkoalisi sama partai oposisi lainnya, termasuk Partai Orange. Dan mereka punya 311 suara pasti. Atau skenario yang kedua, namanya tuh No Uncles No Orange. Ini harusnya lu tahu sih ya, artinya apa nih skenario ini nih. Jadi di skenario ini Puatai itu sama sekali nggak berkoalisi sama pihaknya paman-paman. Nggak ada tuh mereka tuh koalisi sama Lungtu sama Lungpom. Tapi di saat bersamaan mereka juga nggak berkoalisi sama Partai Orange. Jadi mereka ini terbuka mau koalisi sama siapapun kecuali sama paman-paman dan sama yang Orange. Soalnya ya awalnya kan cuma ada 2 kekuatan doang kan, kekuatan militer sama kekuatan pro-demokrasi. Yang militer dipegang sama partai-partainya Lungtu, Lungpom dan segala macamnya. Yang pro-demokrasi itu dipegang sama Partai Orange. Puatai ada di sini, cuma kan mereka peringkat 2 kan, nggak terlalu megang mereka. Nah dengan mereka misahin diri dari 2 kubu ini, bisa dibilang mereka ini jadi kekuatan besar yang baru. Ya emang kalau begini mereka cuma jadi punya 253 suara kan. Cuma inget, Partai Orange pun kalau nggak punya koalisi, mereka cuma punya 152 suara loh. Cuma punya 152 bangku loh. Jadi ya ngeri juga sih skenario yang ini sih. Terus skenario yang ketiga, Puatai ngelawan Partai Orange. Mereka masing-masing bikin koalisi sendiri nih. Nah kalau gini diperkirakan partai-partai yang mihak monarki sama militer, itu mereka bakal merapat ke Puatai. Dan diperkirakan koalisi mereka ini bakal punya 340 suara. Ngeri juga yang ini ya. Atau skenario yang terakhir, yang paling ekstrim, Perdana Menteri justru datang dari partai-partai minoritas di pemilu kemarin. Yang sebenarnya mereka ini kalah telak, tapi dekat sama monarki dan militer. Jadi walaupun mereka ini kalau digabungin cuma punya 188 suara, tapi tetap mereka punya peluang buat naik jadi Perdana Menteri. Dan ini kalau begini kemungkinan yang naik bakal Prawit nih, kemungkinan yang naik bakal Lungpom nih. Ya siap-siap aja makin banyak foto doi tidur di rapat kabinet ya. Aduh. Ya kebayang gue orang begini jadi Perdana Menteri. Aduh. Ngeri amat ya. Tapi kudeta loh dia dulu loh. Sama Lung tuh kudeta loh dia loh. Imut-imut begini bisa ngekudeta loh. Gila. เสนอคุณเศรษฐานะคะ อันนี้ก็คือเป็นที่ชัดเจนค่ะแต่ว่า Nah tapi kalau kita lihat dari 4 skenario ini, 3-nya tuh kan keputusannya ada di tangan Puatai ya. Jadi ya tinggal tunggu aja kita kira-kira skenario yang mana nih yang diambil sama mereka. Dan ini dia yang disorot sama masyarakat Thailand sekarang. Kenapa disorot? Karena ada gestur-gestur kayaknya mereka nih bakal berkoalisi sama militer. Apalagi baru-baru ini pimpinan Puatai, Chonlanan Srikeo, dia tuh baru aja dikunjungin sama Tamanat Prompau, petinggi dari Partai Palang Pracarat, partai yang pro-militer. Geger lah warga, langsung pada curiga mau koalisi nih mereka nih. Pada mikirnya Puatai ini kan partai demokrasi, masa jadi kompromi sama militer demi dapat posisi Perdana Menteri? Makanya kemarin sempat ada demo juga kan di depan kantornya Puatai. Demo minta pimpinan Puatai, si Chonlonan tadi, buat mundur dari jabatannya sebagai ketua partai. Karena dia nih udah nerima tamanat di kantornya. Nah yang demo ini, mereka nih demo nyampein aspirasi sambil ngelempar tepung gitu. Kenapa lempar tepung? Alasannya buat jadi aksi sarkas ke Tamanat, karena dia, si Tamanat yang bertamu tadi, dia tuh punya riwayat sebagai pengedar narkopski. Ini kalau nggak salah pernah gue bahas dari dulu deh si Tamanat ini. Tapi lupa gue di video yang mana. Video yang bahas Lung tuh kali ya.
Jadi intinya si Tamanat ini dia tuh salah satu menterinya Lungtu yang pernah dipenjara di Australia karena jadi pengedar. Kebayang gak lo, di Australia dia dipenjara, pas balik ke Thailand malah jadi menteri loh. Terus pernah si Tamanat ini pas diwawancara soal dia jadi pengedar, dia jawabnya tuh malah, "Itu waktu saya di Australia, itu bukan obat terlarang kok. Itu cuma tepung." Dan sejak saat itulah orang-orang kalau ngedemo Tamanat jadi selalu bawa tepung. Tapi bener-bener masih nggak habis pikir loh gue loh. Di Australia jelas-jelas dia dipenjara karena jadi pengedar. Kok bisa ya balik ke Thailand ditarik jadi menteri itu gimana caranya itu? Mantap, 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 mantap. ปรากฏว่ามีกลุ่มมวลชนทะลุวังครับแล้วมาเคลื่อนไหวที่นี่ ค่ะ เอาแป้งมาโรยด้วยจอย เนี่ยค่ะคือทางกลุ่มเองเนี่ย ครับ เข้ามาถึงก็มาพร้อมกับแป้งบอกว่าต้องการพบกับร้อยเอกธรรมนัส Jadi sekarang perhatian orang-orang tuh bener-bener ke partai Phatai nih. Apalagi ada indikasi dia mau koalisi sama militer kan. Orang banyak mikirnya, lu kan partai merah nih, partai pro rakyat dari dulu, pro demokrasi dari dulu. Masa ya iya lu rela kompromi sama monarki, sama militer demi dapat jabatan tertinggi. Kalau zaman dulu kompromi ya wajar lah, karena kan waktu itu pro demokrasi belum kuat ya. Tapi sekarang kan beda. Hasil pemilu kemarin aja nunjukin kalau orang-orang Thailand tuh pada merindukan demokrasi. Jadi masa iya partai Orange sama partai-partai lain yang pro demokrasi, sama pendukung Phatai yang emang merindukan demokrasi, yang pure pengen ada demokrasi lagi di Thailand, masa iya itu semua mau ditinggal demi dapat jabatan jadi Perdana Menteri? Banyak yang mikirnya begitu sekarang. Makanya sekarang di Thailand tuh jadi ada tagline-tagline Phatai Phakrai. Phatai kan, Pha tuh untuk, Thai itu Thailand kan. Jadi kan sebenarnya arti nama partainya tuh Phatai, untuk Thailand. Nah tapi karena isu-isu yang berkembang selama ini yang nunjukin kalau mereka nih kayaknya mau koalisi sama militer, itu jadi dianggapnya Phakrai itu. Jadi untuk siapa? Bukan Phatai lagi. Phatai Phakrai, untuk Thailand apa untuk siapa nih? Jadi kayak gitulah kira-kira. Apalagi terus dari partai-partai militer tuh udah semacam ngasih kode gitu, kayak kita mau koalisi sama Phatai, asal di koalisinya tidak ada partai Orange. Nah ini kan kalau kayak gini susah kan, pilih mana coba? Antara pilih ninggalin sesama pro demokrasi, terus naik jadi Perdana Menteri dengan bantuan militer, atau tetap di jalur perjuangan pro demokrasi selama ini dengan stay bareng koalisi-koalisi mereka. Ya walaupun yang kedua bakal lebih berat sih ya perjuangannya ya. Tapi kalau lu sendiri gimana nih? Kalau lu jadi Phatai kira-kira lu pilih yang mana? Silakan komen. Tambahan dikit, ini info baru nih, baru turun pas gua ngedit video ini. Jadi tiba-tiba aja muncul berita yang bilang kalau tanggal 10 Agustus 2023 ini Thaksin Shinawatra tuh bakal pulang ke Thailand. Bokapnya Ung Ing bakal pulang ke Thailand. Setelah dia bertahun-tahun tinggal di Inggris. Sejak dia dikudeta tuh dia tinggalnya di Inggris, tuh stay-nya di Inggris, nggak pernah pulang sama sekali. Nah ini tiba-tiba bisa pulang loh tahun ini loh. Dan ini kan bakal memperbesar kecurigaan yang ngerasa kalau Phatai ini bakal berkoalisi sama militer ya. Soalnya kalau nggak lewat nego-nego yang intens, nggak mungkin nih tiba-tiba Thaksin bisa pulang. Orang selama ini dia dicari kan sama militer. Di sosmed-sosmed Thailand juga rame banget tuh komen orang-orang. Ada yang bilang, "Oh gitu, rela potong pertemanan demi ayah ya?" Terus ada juga yang bilang, Oh berarti kita selama ini pemilu tuh endingnya emang buat milih Thaksin ya. Ternyata ini nih rencana besar dari semuanya nih. ada yang nganggap gitu juga. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Silakan komen. พิธาจะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกไม่ใช่เรื่องสำคัญพรรคก้าวไกลจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่เป็นไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเสียงของประชาชน27 ล้านเสียงที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งต้องมีความหมาย Oke, sekian review gue kali ini tentang kenapa Pita yang udah menang besar di pemilu kemarin malah gagal jadi Perdana Menteri. Dan terus malah nggak jelas yang bakal naik siapa ya. Lebih riuh mana menurut lu? Politik Thailand apa politik Indonesia nih? Silahkan komen ya. Kalau merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau lo nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.